Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda lagi di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan hidayah bagi kita semuanya. Hidup dengan Al-Qur'an insya Allah akan menyelamatkan kita dunia dan akhirat. Ya, sahabat TVmu yang dirahmati Allah, hari ini kita akan berbicara tentang adil. Pentingnya kita berlaku adil karena memang adil merupakan perintah dari Allah dan Rasul kita. Nah, namun dalam menyikapi berbagai macam gelombang kehidupan kita ini, bagaimana kita tetap mengedepankan adil ini dalam berbagai macam situasi dan kondisi. Nah, hari ini kita akan bahas bersama guru kita, narasumber kita, Ustadz Haji Fahmi Salim MA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Senang sekali Ustadz kita bertemu kembali nih Ustadz ya di kesempatan hari ini dalam Tadabbur Al-Quran. Dan setiap kali tayang Tadabbur Al-Quran tentu mengangkat ayat-ayat yang berkenaan dengan topik yang kita bahas. Dan hari ini kita akan membahas surah An-Nahl ya Ustadz ya? Surat An-Nahl ayat ke-90 ya Ustadz ya? Insyaallah. Baik, langsung saja Ustadz mungkin bisa menjelaskan kepada kita ayat ini menjelaskan apa tentang perihal adil ini, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat TVmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an kata-kata adil ini terulang banyak sekali, ya. Adil ini dalam pengertian kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya atau porsinya yang pas, ya. Adil di dalam Al-Qur'an bukan hanya dalam konteks sama rata, sama rasa. Sama banyak. Iya, bukan seperti itu. Adil itu adalah menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsinya. 1:2 dalam waris anak laki-laki dan perempuan. Itu sudah adil menurut Allah Subhanahu wa taala. Bagi sementara manusia, adil itu pembagian 1:2 itu katanya tidak adil. Karena tidak sama. Tidak sama jumlahnya ya. Nah, itu adalah yang disebut dengan kesetaraan nominal. Setara nominal, jumlahnya setara, itu baru dikatakan adil. Padahal dalam pandangan Islam bukan seperti itu. Tidak selamanya sama itu adil. Tidak selamanya sama itu adil. Jadi kalau punya anak dua, yang satu SMA, satu SD, kalau kita tidak kasih bisa uang disamakan. jajan yang sama itu malah bukan kasih adil. Uang jajan ya, satu 10.000, yang satu 20.000, ya, tentu itu sudah sesuai dengan porsinya. Yang kuliah 50.000 misalnya, ini kalau untuk yang ini ya, yang menengah lah, ya. Kalau kita mau samakan yang SD dengan yang kuliah, dikasih 50.000 juga, ini berbahaya. Itu tidak pada tempatnya, gitu ya. Kenapa Allah memberikan porsi anak perempuan hanya mendapatkan 1, sementara anak laki-laki 2, itu karena pertimbangan yang disebutkan sendiri dalam Al-Quran, ya, itu adalah inti daripada keadilan. Karena laki-laki dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki tanggung jawab, ya, untuk membayar mahar, membayar nafkah untuk keluarganya, ya, dan dia bertanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Mahar untuk dia menikah, membangun rumah tangga, seperti itu. Nah, kembali kepada topik ini, dalam firman Allah ayat 90 surah An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Ini ayat yang sangat populer. Sering dibaca oleh para khatib Jumat ketika ingin mengakhiri khutbahnya, terutama yang kedua. Ya, sebelum dia turun dari mimbar membaca ayat ini. Ya, ada sebagian ulama mensunnahkannya, tetapi sebenarnya tidak ada kesunahan tertentu langsung dicontohkan dari Rasulullah SAW, tetapi itu adalah satu sunnah kebaikan yang dicontohkan oleh dulu yang disebut ada khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, itu yang memulai memasukkan ayat ini dalam
akhir daripada khutbah Jumat itu. Nah, disinilah pentingnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah. Innallaha ya'mur, sesungguhnya Allah memerintahkan. Jadi ini obligasi, ya, sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala bil adli, untuk berbuat adil. Kepada siapa diwajibkan? Allah tidak menetapkan objek, tidak menetapkan maf'ul bih. Iya. Ya, tetapi yang Umum ditetapkan adalah pekerjaan adilnya itu, perbuatan adilnya. Tidak diwajibkan untuk satu orang, satu kelompok, atau apa, kepada siapa dalam kondisi apa, tapi sifatnya umum. Allah memerintahkan untuk berbuat adil. Orang tua harus adil kepada anaknya, guru juga sama muridnya, guru juga kepada harus adil. muridnya, penguasa kepada rakyat, ya, pimpinan kepada bawahan, ya. Laki-laki harus adil juga kepada perempuan. Bahkan syarat pernikahan, kalau laki-laki ingin berpoligami itu harus adil. Ya. Kemudian dalam memberi nafkah juga harus adil. Ya. Orang tua dilarang oleh Rasulullah SAW melebih-lebihkan hadiah kepada salah satu anak, ya, dibanding anak yang lain. Karena itu akan menimbulkan rasa kecemburuan dan itu akan menimbulkan dendam nanti yang terus terpelihara. Itu tidak baik, ya, secara psikologis bagi anak. Ya, oleh sebab itu, jadi perintah adil ini adalah perintah yang luar biasa luhurnya. Sampai Allah menciptakan semua alam semesta ini, ya, ketika selesai menciptakannya, seluruh alam semesta ini, Allah menetapkan satu apa yang disebut dengan bahwa wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih. Ya, sesungguh telah sempurnalah, ya, kalimah dari Tuhanmu, dari semua penciptaannya, ya, semua apa yang pengaturan-pengaturan Allah di dunia ini, ya, itu semua kata Al-Qur'an sudah sempurna berdasarkan prinsip kebenaran dan keadilan. Nah, sudah seimbang, semuanya sudah rapi. Allah berikan kepada ya, Allah berikan kepada kita. Aturan-aturan sunnatullah sudah di alam semesta itu berlaku secara berimbang, adil, dan sunnah tasyri'iyah berupa aturan-aturan syariat juga Allah berikan, Allah turunkan supaya prinsip keadilan ini berlaku di tengah-tengah masyarakat. Dalam bermuamalah, dalam berbisnis, ya, dalam berjualan itu timbangan itu harus adil, ya, sesuai dengan tidak boleh ada mengurangi ataupun merusak timbangan, mengurangi hak orang lain yang bahkan kesempurnaan penciptaan ini juga sudah selesai Allah lakukan untuk kita, ya Ustaz, ya. Betul. Sebab itu kan wa anzalnal di dalam Al-Qur'an itu di dalam surat Al-Hadid kalau tidak salah, Allah Subhanahu wa taala menekankan liyaquman nasu bil qist, ya, supaya manusia itu berlaku adil. Oleh sebab itu ini menjadi perintah khusus bagi umat muslim, siapapun dia, apapun kedudukan dan jabatannya, untuk berbuat adil. Iya, ini menjadi catatan bagi kita semua, ya, sebagai umat Islam yang kita sangat bersyukur sekali memiliki Al-Quran yang begitu sempurna, ya Ustaz, ya, mengatur kehidupan kita. Sehingga ini ketika kita baca, ketika kita renungkan, bahkan kita amalkan, ini menjadi sebuah menghasilkan sebuah kehidupan yang lebih indah, gitu, Ustaz, ya. Baik, nanti kita lanjutkan kembali, pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Tadabbur Al-Quran.